Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas saham properti lagi ya. Wow, ini udah lama banget untuk sektor properti dibahas oleh channel ini ya, berturut-turut selama beberapa hari. Yap, ini karena sektor properti katanya lagi berkembang sekarang ya. Mungkin karena ekonomi sudah mulai pulih kembali di Indonesia, jadi sektor properti lagi booming lagi. Kita akan membahas 3 perusahaan properti yang di-request oleh teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, posisinya agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ini karena ada satu perusahaan yang baru update laporan keuangannya di kuartal kedua, yakni MDLN. Tapi pas di-update, bukan menduduki posisi pertama, tapi saya taruh di terakhir. Padahal laba MDLN ini lebih baik daripada dua pesaingnya. Cuman ada satu sektor di sektor liquidity yang nggak terlalu bagus, jadi saya hanya memutuskan menaruh MDLN di terakhir sampai mereka memperbaiki liquidity-nya. Saya belum bisa menaruh MDLN di posisi pertama ya, padahal mereka udah laba loh, tapi karena liquidity-nya nggak bagus, saya taruh di terakhir. Seperti yang teman-teman lihat ya, posisinya yang pertama ada Kija, lalu yang terakhir ada MDLN. Bagaimana ke profil ketiga perusahaan ini? Yuk mari kita bahas yang pertama deh, ada MDLN ya, yakni Modern Land Realty Tbk dengan kode emiten MDLN. Sejarahnya mereka sudah dibangun selama 30 tahun, jadi udah cukup matang perusahaan yang satu ini, proper bisnis properti di Indonesia ya. Untuk beberapa proyek diantaranya ada yang namanya seperti ini ya, proyek kita bisa lihat proyek mereka, Kota Modern, dan beberapa diantaranya Jakarta Garden City dan lain-lain. Ini sektor properti memang agak berisiko sih. Untuk prospeknya berisiko MDLN ini ya. Lalu selanjutnya untuk pemegang saham ada Honoris Corporindo Pratama. Kita coba lihat di sini. Untuk beritanya sih aman-aman aja, tapi liquidity-nya nggak aman. Nggak aman apa nanti kita akan bahas ya. Untuk laporan keuangannya udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Bagaimana laporan keuangannya? Yuk langsung kita cek bersama dengan RTI Bisnis. Dan inilah mata uang pelaporan MDLN. Kita lihat di sini masih bentuk rupiah ya, dan pembulatannya dalam satuan. Jadi kita lihat dulu pemegang sahamnya. Untuk pemegang saham ada Honoris Corporindo Pratama, dia memegang 18%. Lalu posisi publik bagaimana? Posisi publik 45%. Ini masih aman sih, karena masih bawah 50%. Cuman yang menjadi masalahnya, nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu untuk net profitnya gede banget, 353 miliar rupiah. Cuman operating profitnya berkurang, cuman tetap ada sih. Kita coba cek laporan laba ruginya. Nah, di sini. Untuk penjualan dan pendapatan usaha itu 466 miliar rupiah. Lalu setelah itu pendapatan keuangan itu 5 miliar rupiah. Lalu pendapatan lainnya itu yang gede banget, 790 miliar rupiah. Ya, ini mungkin pendapatan dari investasi yang naik sehingga mereka mendapatkan laba. Ya, bisa jadi penaikan harga aset mereka seperti saham, tetapi belum mereka take profit, jadi masih pendapatan lain-lain. Untuk laba rugi dapat diatribusikan itu sebesar 353 miliar rupiah, sama di sini. PER-nya bagus 2 kali, cuman yang menjadi masalahnya adalah liquidity-nya. Kurang rasionya cuma 77%, ini berarti liabilitas jangka pendeknya lebih gede. Jadi resiko gagal bayarnya, gagal bayar hutang itu tinggi banget. Aset lancarnya 2,6 triliun. Liabilitas jangka pendeknya 3,3 triliun, lebih gede. Jadi sangat berbahaya keuangannya. Meskipun dia ada naik 7% kemarin, turnover-nya juga bagus 25 miliar rupiah. Lagi murah-murahnya sih, kemarin sempat ARB dia, gocap malahan. Harga IPO-nya sih 4.650 sejak tahun 93 ya. Ini perusahaan udah berdiri lama banget. Jadi ada naik turun perusahaan yang satu ini. Cuman ini masih belum menarik MDLN, jadi saya nggak sarankan. Lalu sisanya bagaimana? Sebenarnya ketiga perusahaan ini nggak ada yang bisa saya sarankan ya. Jadi ya di posisi pertama ada Kija, tapi juga nggak menarik. Posisi kedua ada Deal.
Lalu yang terakhir NDLN ya. Yuk kita coba lihat satu-satu deh kenapa saya nggak menyarankan ketiga perusahaan ini ya. Pertama kita lihat dulu yang posisi kedua sekarang ya, ada Intiland Development Tbk. Ini pernah dimasuki oleh Pak Loh Keng Hong ya baru-baru ini dan harga sahamnya terbang. Yap, meskipun masih rugi sih. Jadi tapi masih lebih baik daripada MDLN karena liquidity-nya masih lebih oke ya. Yuk mari kita bahas deal ini dengan kode emiten DIRD. Kita pindah ke Google. Dan inilah posisi kedua kita. Ada Intiland Development Tbk dengan kode emiten DILD atau kita panggil aja DIRD. Saham yang diborong oleh Pak Loh Keng Hong. Bagaimanakah fundamentalnya? Jujur saya nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Kita akan lihat sama-sama bagaimanakah fundamental perusahaannya satu ini. Sebenarnya nggak terlalu menarik, cuman Pak Loh Keng Hong ada beli saham ini sih, tapi itu nggak menjadi patokan saya untuk membeli saham ini ya. Yang pasti sektor yang mereka tekuni ini ya diantaranya kita lihat ya, rumah, apartemen, kantor, retail, sampai industri juga ada sih. Ya cukup terdiversifikasi sebenarnya bisnis yang mereka tekuni ini. Ada lain-lainnya juga di sini ya. Jadi untuk yang sebenarnya di sektor properti cukup berisiko, tapi karena mereka terdiversifikasi propertinya, bukan hanya apartemen, perumahan, tapi ada juga industri, saya kasih standar deh untuk deal ini. Prospeknya standar, tapi masih di posisi kedua karena nggak mencatatkan laba. Ya, untuk pemegang sahamnya ada CGS SIM Sekuritas. Kalau kita lihat di sini juga aman. Paling kita lihat fundamental mereka yang masih mencatatkan kerugian. Untuk laporan keuangannya juga baru update sampai kuartal pertama. Untuk kuartal kedua masih belum update ya. Ya mungkin masih belum kali. Jadi langsung aja kita lihat di kuartal pertamanya bagaimana. Kita pindah ke T-Business dan PDF daripada deal. Dan inilah fundamental deal. Dari pemegang sahamnya dulu. PT CGS SIM Sekuritas Indonesia memegang 15%. Sisanya porsi masyarakatnya cukup gede, 49,75%. Ini hampir 50%, jadi agak di ujung tanduk sih ini. Jadi kita harus hati-hati ya. Tapi untuk sekarang masih aman. Untuk laporan kuartal pertama mencatatkan kerugian sebesar 72 miliar. Rugi loh, nggak laba nih. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan dalam bentuk satuan. Kita coba cek laporan laba ruginya. Untuk laba rugi dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar minus 72 miliar. Yep. Sehingga PR-nya minus 7. Ingat ya, semakin kecil minusnya, semakin berbahaya. Ruginya semakin gede. Kalau dia positif, semakin kecil nilainya, itu berarti labanya makin besar. Jadi gitu sih, simple aja rumusnya. Untuk liquidity, dia bagus. Kuranasinya 102%. Ini masih bisa bayar hutang jangka pendek lah. Kita coba cek asal lancarnya itu sebesar 6,8 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendek sebesar 6,6 triliun. Beda tipis aja sih, tapi setidaknya masih aman daripada MDLN yang posisi asetnya udah berbahaya banget. Dan itu saya kurang suka. Untuk turnovernya 9M lebih bagus ya. Jadi deal ini kurangnya cuma di PR-nya doang, masih rugi dia. Tapi dengan berangsur-angsur baiknya sektor properti, bukan tidak pasti kalau deal ini bisa mencatatkan laba. Jadi kita haraplah sektor properti dapat membaik setelah terpukul oleh pandemi kemarin. Sekarang kita akan masuk ke posisi pertama kita. Ada Kija, ini kawasan industri ya. Jadi pasti sektornya lebih aman. Jadi langsung kita bahas di posisi pertama kita. Juara kita pada video kali ini kawasan industri Jababeka Tbk dengan kode emiten KIJA atau kita panggil aja Kija. Kita pindah ke Google. Di posisi pertama kita ada kawasan industri Jababeka Tbk dengan kode emiten KIJA atau kita panggil aja Kija. Ya, meskipun di posisi pertama tapi juga masih belum menarik. Ya, bagaimanakah? Kita coba lihat dari sejarahnya dulu ya. Ternyata salah satu pemegang saham Kija itu ada bos Bank Panin, yakni Pak Mumin Ali Gunawan ya. Nanti kita akan bahas itu juga karena kita tahu sendiri bahwa Panin itu tersandung kasus suap pajak dan itu tentu saja tidak baik. Lalu untuk mereka yang Kija ini didirikan pada tahun 89 dan juga melakukan IPO tahun 94. Jadi ini perusahaan juga udah sangat senior di bidang mereka ya, properti.
Ada di Cikarang, Kendal, Tanjung Lesung, Morotai juga. Mereka juga pernah menjalin kerjasama usaha patungan dengan PT Plaza Indonesia Realty Tbk yang juga sudah IPO juga. Dan juga mereka memiliki, seperti yang kita lihat ya, ada pelabuhan kering sendiri yang memfasilitasi kegiatan impor, ekspor, dan distribusi domestik oleh penghuni perkebunan serta pembangkit listrik 130 MW, khusus yang didukung oleh kontrak lepas landas dengan PLN dan yang menyediakan penghuni dengan pasokan listrik yang stabil. Ya, lalu juga sejarah Jababeka dimulai pada tahun 89 di sebidang tanah suram di Cikarang, Jawa Barat. Tahun 89, Setiono Juwani Darmono melihat sebidang tanah tandus di Cikarang, Jawa Barat dan melihat visi berupa kota industri modern yang penuh dengan kehidupan dan energi. Ya, sebelumnya daerah tersebut dikenal dengan industri batu bata dan gentengnya yang mengakibatkan kerusakan tanah yang luas saat para pekerja menggali tanah untuk membuat batu bata dan genteng. Hanya tersisa satu pohon kapuk untuk menghijaukan bumi. Penduduk setempat memandang daerah itu sebagai kota hantu virtual. Tanpa gentar, Pak Darmono menyusun rencana induk yang ambisius untuk wilayah tersebut dengan tujuan membuka potensinya dengan lokasi yang strategis dekat dengan jalan raya utama dan akses mudah ke ibu kota Jakarta. Sebidang tanah yang belum berkembang ini memiliki potensi yang sangat besar ya. Jadi Pak Darmono mengamankan sekitar 5.600 hektar lahan dan melanjutkan untuk berinvestasi dalam infrastruktur industri, menciptakan kawasan yang akan menarik bagi bisnis industri. Ya, ide-idenya terbukti tepat dan kota Jababeka, demikian nama kota Praja itu atau yang bisa dibilang kota baru gitu ya. Nah, dengan cepat menjadi tujuan populer untuk bisnis industri. Secara paralel, Pak Darmono mendirikan perumahan-perumahan, fasilitas komersial, dan rekreasi untuk mendukung karyawan yang bekerja di bisnis jangkar ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mereka telah berkembang dari kekuatan ke kekuatan di belakangnya kaliannya yang telah terbukti dalam pengembangan kawasan industri dan infrastruktur skala besar. Sebuah kota mandiri yang matang, kota Jababeka sekarang menjadi rumah bagi lebih dari 1.600 perusahaan lokal dan multinasional dari lebih dari 30 negara termasuk Australia, Prancis, Jepang, Prancis lagi ya. Ada 2 kali Prancisnya, ada lalu Korea, Malaysia, Taiwan, Belanda, dan Inggris. Berdasarkan rekam jejaknya, tetap memperkuat kota Jababeka dan mengembangkan cabangnya untuk mereplikasi keberhasilannya di tempat lain di seluruh negeri untuk kepentingan investor, bisnis, komunitas, pemerintah, dan mitranya. Yap, untuk peresmiannya bagaimana? Ya, cukup standar ya, karena ada juga di sektor industri, jadi harusnya lebih aman. Untuk pemegang sahamnya ada Pak Mumin Ali Gunawan. Yap, bos Bank Panin. Ya, kita coba lihat salah satu beritanya deh. Ini kata bos Bank Panin. Update kasus suap ex pejabat pajak. Menarik. Jadi Presiden Direktur dari PNBN, Hermiwa Dayatmo, angkat bicara mengenai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan menahan petinggi Bank Panin, Veronica Lindawati terkait kasus dugaan suap pengurusan nilai pajak gitu ya. Jadi menghormati proses hukum, jadi akan bersifat kooperatif. Ya, jadi ini tentang suap pajak sih. Jadi kita harus berhati-hati dengan ya daripada perusahaan-perusahaan panen ya. Adapun para pihak yang telah terjerat dalam kasus ini diantaranya Veronica Lindawati yang mewakili Bank Panin milik Mumin Ali Gunawan, Lian Ahmad Ronas, dan Auria Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantation. Jadi gitu sih teman-teman. Untuk yang Kija ini juga kita harus berhati-hati juga sih. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan daripada Kija ini yang ada di AT Bisnis dan PDF. Yuk mari kita pindah ke sana. Di juara pertama kita ada Kija dengan komposisi pemegang saham pengendali ada Mumin Ali Gunawan sebesar 21%, lalu porsi masyarakat sebesar 65%. Yap, ini udah tidak bagus sih. Porsi masyarakatnya gede banget. Selanjutnya untuk PR-nya juga mengalami kerugian. Baru update sampai kuartal pertama sih. Di sini juga baru kuartal pertama juga ya. Selanjutnya kita coba cek di PDF-nya. Di mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali, langsung aja kita masuk ke laporan laba rugi. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar minus 43 miliar. Yap, tepat dengan PR-nya minus 19 kali. Lalu di sisi liquidity-nya kurang rasionya 656%. Ini bagus sih.
di aset lancarnya cukup gede. Aset lancarnya 8,6 triliun. 8,6 triliun. Liabilitas jangka pendek 1,2 triliun. Jadi lebih gede aset lancarnya. Selanjutnya di turnover kemarin 282 juta rupiah. Ini aneh sih, padahal posisi publik gede banget, tapi kenapa transaksinya kecil banget? Market cap-nya pun udah di atas 1 triliun rupiah. Baik, jadi gitu aja sih pembahasan tentang Kija, Deal, dan juga MDLN. Ketiga perusahaan ini masih belum menarik bagi saya ya. Jadi nggak terlalu disarankan sih. Kalau teman-teman minta referensi saham properti yang bagus apa? Sebenarnya nggak ada sih. Sektor ini memang agak beresiko. Oh ada Oh ada ini ya. Ada polisi, tapi ini saya belum pernah masuk juga sih. Mereka bergerak di bidang properti. Ini masuk ke dalam watchlist saya karena laba mereka gede ya. Meskipun datangnya daripada net profit, cuman PER-nya bagus, liquidity juga bagus. Turnover juga bagus, memegang saham juga bagus. Jadi Poli ini boleh dimasukkan ke dalam watchlist juga sih. Cuman kalau saya sih belum pernah masuk Poli ini ya. Karena masih ada banyak perusahaan-perusahaan yang lebih menarik di watchlist saya. Cuman Poli ini boleh masuk watchlist teman-teman. Jadi gitu aja pembahasan tentang saham-saham properti. Belum ada yang menarik dari ketiga ini ya. Jadi kalau mau masuk properti, Poli itu lebih disarankan. Gitu aja, saya tutup untuk video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.